Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan lanjutkan tutorial kita mengenai playlist Laravel 9 dan React Native. Pada video ini kita coba membuat insert data di React Native-nya. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat fetch data atau menampilkan data dari API yang sudah kita buat di Laravel 9. Sebelum kita lanjutkan ngoding kita harus perlu install beberapa package gitu ya, atau library yang kita butuhkan. Baik, kita langsung saja. Silakan jalankan XAMPP-nya. Kita cukup mengaktifkan MySQL-nya saja. Kemudian jangan lupa, kalau kalian menggunakan handphone sebagai emulator, perangkat kita harus terhubung ke handphone kita atau ke jaringan handphone kita. Bisa menggunakan hotspot tethering atau menggunakan penampatan USB atau USB tethering gitu ya. Baik, jika sudah, kalian boleh jalankan terminal Laravel kita gitu. Git bash here, saya gunakan git bash di sini. Sebelumnya kita akan cek dulu berapa IP yang kita dapatkan dari jaringan handphone. Di sini 192.168.235.50 ya. Berarti kita jalankan Laravel kita php artisan serve, kemudian host, ketikan 192.168.235.50. Kita nggak perlu port, secara default portnya akan diberikan adalah port 8000. Baik, silakan di enter di sini. Sambil menunggu, silakan kalian masuk ke project React Native yang sudah kita buat. Di sini namanya RN API Client ya. Kita akan menginstal beberapa package ya. Silakan klik kanan dulu git bash here. Yang pertama yang kita install adalah React navigasi ya. React Native navigasi, cari aja ya. Navigasi. Oke, kemudian kalian ambil yang bagian pertama di sini. Kemudian kalian ambil yang read docs. Kemudian kalian getting started di sini kita install menggunakan installation di sini. Kalian boleh menggunakan npm atau bisa menggunakan yarn. Di sini saya menggunakan yarn. Di sini saya copy saja. Kemudian saya pastekan di git bash tadi. Silakan klik kanan, paste dan enter. Silakan ditunggu instalasi React navigasinya. Sambil menunggu, kalian boleh buka tab baru pada browsernya. Kita akan cari package satu lagi namanya React Native Paper ya, Paper. Oke. React Native Paper. Nah, di sini dia reactnativepaper.com. Kita ambil yang pertama di sini. Kemudian kita ambil yang docs. Oke, kita akan untuk formnya atau inputannya kita akan menggunakan nih ya, material design dari callstack github.io di sini ya. Kita ambil yang getting started di sini. Oke, kita akan lakukan instalasi, boleh menggunakan yarn, boleh menggunakan npm. Di sini saya akan menggunakan yarn. Silakan kalian copy saja. Oke. Kalian cek di bagian React navigasi, kalau udah selesai, udah seperti ini, udah done katanya, baru kalian pastikan ke sini lagi, lakukan instalasi React Native Paper. Oke. Sambil menunggu, ada satu lagi ya, maaf, di bagian React navigasi kita install dependency dulu ya. Kita install dependency dari React navigasinya di bagian ini, installing dependency-nya. Kita ambil yang yarn, kita copy dulu, kita lihat. Kalau sudah selesai yang React Native Paper, kita pastikan ke sini. Oke, silakan di enter. Masih di React navigasi, kita akan install dependency satu lagi di bagian Hello React navigasi di sini. Oke, kita scroll ke bawah, kita install Native Stack Navigator Library. Di sini saya menggunakan yarn. Kita copy lagi, kita cek di sini, kita pastikan. Oke, sudah. Oke, jika sudah ya, kita tunggu. Selanjutnya, kita udah install React Native Paper. Kemudian kita cari lagi yang namanya package React Native Dropdown Picker ya. Nah, ini sebuah inputan sama kayak di web itu select option ya. Kalau di React Native ini namanya dropdown ya. Jadi kita cari ini React Native Dropdown Picker. Kita ambil yang host sign di sini. Kita ambil, kita buka tab baru. Kita akan ambil yang get started di sini.
Oke, kita akan lakukan instalasi menggunakan yarn. Kita pastikan ke sini, ke bagian git base, silakan lakukan instalasi. Jika instalasi sudah selesai, kita lakukan yarn start. Yarn start ya, kita start Metro servernya. Oke, sambil menunggu Metro servernya aktif, kita buka Open with Code project React Native kita. Oke, jika sudah, silakan kalian buka terminal, new terminal, kemudian kalian jalankan. Kita tunggu dulu ya sampai yang standar muncul seperti ini Metro servernya, baru kalian lakukan yarn Android ya. Saya ambil yang git base saja di sini, kemudian saya lakukan yarn Android. Jika kalian menemukan error seperti ini, network request failed, maka kalian harus cek dulu domain yang sudah kita buat, yaitu bersihkan sebuah key IP address. Oke, di sini silakan kalian sesuaikan IP address dari Laravel yang sudah kita buat ya. 192.168.235.50. Jika sudah, silakan kalian simpan. Baik, data sudah tampil. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah file baru navigasi. Jadi kita misalkan di sini API kita buat new file. Misalkan saya buat nav.jsx. Oke, jangan lupa Babel JavaScript-nya kita ganti dengan language mode, kita ganti dengan TypeScript. Oke, di bagian nav di sini kita akan copy paste saja codingan yang ada di bagian Rix navigasi di sini. Yang pertama, oh ya, jangan lupa dulu ya. Di sini saya buat rnfs dulu. Oke, otomatis di sini. Kemudian kita akan ngimport navigation container di sini. Cukup yang dua ini. Kemudian kita pastikan ke sini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variable stack di sini. Kita letakkan di sini. Selanjutnya yang returnnya kita ganti dengan navigation container. Oke, kemudian kita pastikan di sini. Oke, langkah selanjutnya kita akan import show data. Import show data yang sudah kita buat di sini, otomatis dia file show data. Kemudian stack navigator, artinya kita akan tambahkan props initial route, artinya komponen apa yang dijalankan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil show data. Oke, di sini name kita buat show data saja. Komponennya kita ganti dengan show data yang sudah kita buat di atas, yang sudah kita panggil di atas. Kemudian kita rubah file indeksnya, yang mana yang dijalankan terlebih dahulu adalah file nav-nya. Selanjutnya, di bagian touch screen untuk show data di sini, saya akan tambahkan props namanya option. Oke. Saya tambahkan di sini kurung kurawal 2 kali, kemudian saya ambil yang header title ya. Kita ambil yang title, kita akan ganti titlenya itu data student. Oke, hasilnya kayak ini ya. Kemudian kita akan ganti backgroundnya. Oke, untuk warnanya kita akan ambil dari color hunt di sini. Kalian boleh cari color hunt. Di sini saya akan ambil warnanya yang ini aja ya. Oke, kita pastikan ke sini. Kita akan posisikan header title, header title style di sini. Saya akan ubah jadi warna white, warna putih dia tulisannya. Nanti kita tunggu, kita cek hasilnya kayak gimana ya. Di sini untuk header backgroundnya nggak kebaca, kita ubah dulu ya. Header style dulu, baru kita tambahkan sebuah properti namanya background ya. Di sini jangan lupa koma dulu, kemudian bentar ya, background color nggak muncul, nggak apa-apa, kita pastikan yang tadi. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita boleh posisikan ke tengah, misalkan header align gitu, title align kita ubah center. Kemudian kita akan nonaktifkan tombol backnya, back visible menjadi false. Ntar saya ubah dulu ya, jadi false. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan sebuah status bar. Dia akan menyesuaikan status bar ini dengan warna yang ini. Oke, silakan masuk kalian ke show data.
saya tambahkan komponen yang namanya status bar ya. Status bar. Oke, kemudian di bagian view di sini saya akan tambah status bar dengan perintah berikut. Oke, kalau kita refresh terlebih dahulu, hasilnya status barnya warnanya seperti ini. Kemudian kita boleh tambahkan status barnya di bagian activity indicator di sini. Jadi kita tambahkan dulu view ya. Kemudian activity indikatornya kita pindahkan ke atas. Kemudian status barnya kita tambahin seperti ini. Kemudian di bagian di sini tambahin dulu sebuah flex di sini. Kemudian kita posisikan ke tengah. Justify content center. Kemudian kita ambil align items center. Sehingga nanti loadingnya akan posisinya di tengah. Oke teman-teman, para mahasiswa sekalian, sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tombol namanya floating button di sini bagian bawah. Di bagian show data kita akan tambahkan sebuah touchable opacity di bagian sini. Kalian boleh cari sebuah komponen. Bentar, saya tambahkan dulu di sini ya komponennya. Kemudian baru di bawah sebelum penutup view di sini atau setelah flat list kita tambahkan touchable opacity. Kemudian nantinya kita akan membuat style sedikit ya. Kemudian nanti tambahkan icon. Kita akan gunakan icon di sini. Jangan lupa ya. Kita satu lagi kita belum install apa lagi ya? Ada lagi yang belum kita install yaitu kita akan install React Native Material Icon ya. React Native Material Icon Vector ya. Material Vector Icon. Kita ambil yang Oblador di sini ya teman-teman. Oh iya, bukan yang ini ya, tapi yang kedua ini. Kita scroll ke bawah, kita install menggunakan perintah mana ya? Kita scroll ke bawah dulu ya. Instalasinya menggunakan npm di sini. Kita running ya. npm. Oke, kemudian kita lakukan install menggunakan terminal. Jangan lupa kita ubah dulu ya. Git paste dulu, kita enter. Silakan ditunggu proses instalasi vector iconnya. Jika sudah material vector iconnya sudah kita install, kita masuk ke GitHub yang tadi. Kita akan silakan kalian scroll ya. Kalian cari yang bagian Android di sini. Kita akan copy perintah apply yang di sini ya, kita copy, kemudian kalian masuk ke folder Android, folder app, kemudian kalian cari file build.gradle. Jadi kita cari dulu, ini saya dulu ya, kalian collab semua foldernya, ambil Android, kemudian app, kemudian cari build.gradle. Silakan kalian masuk ke bagian paling bawah, ya, kemudian kalian pastekan yang tadi. Oke, kita save. Selanjutnya jangan lupa kalian lakukan yarn start kembali. Oke, kemudian lakukan yarn Android kembali di Visual Studio Code kalian. Jika sudah di bagian icon yang di bagian touchable opacity kita pengen nambahin icon ya. Jadi caranya kalian masuk lagi ke material icon di website yang tadi. Kalian cari icon komponen. Kemudian kalian import yang ini. Kita akan gunakan font awesome saja. Kemudian kalian import di bagian sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ambil di sini. Kalian ambil icon di sini. Oh ya, kita contek saja ya. Kita ambil yang icon. Kita copy saja. Oke, size-nya kita buat aja 20. Oke, color-nya kita buat aja white. Untuk name-nya kita ambil aja plus. Untuk styling touchable opacity-nya di sini saya copy paste yang sudah ada, silakan kalian ketik saja. Oke. Kalau kita jalankan, kita reload terlebih dahulu emulator kita. Kita cek hasilnya kayak gimana. Terlihat tombolnya masih posisinya di sini. Kita scroll ke atas. Oh ya, di view-nya terlebih dahulu kita buat dulu ya style cukup yang flex satu saja.
Kita coba tes saja. Oke, tombolnya sudah posisinya di bawah. Oke, selanjutnya di bagian toss opacity, ketika diklik maka kita arahkan ke form input student. Jadi jangan lupa di nav-nya kita buat dulu ya start-nya atau start screen yang baru. Jadi di sini saya tambahin start screen. Kemudian dengan name, namanya itu adalah form input student. Kita samain aja nanti filenya. Kemudian komponennya kita copy saja. Oke, kita pastikan di sini. Oke teman-teman, di sini kita tambahin file baru. Klik kanan, form input student.jsx. Oke, silakan ditunggu. Form input student sudah kita tambahkan. Jangan lupa ubah dulu ya di bagian language mode. Di sini saya buat dulu RNFS dulu. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian nav kita back lagi ke nav. Jangan lupa import dulu. Di sini import form input student. Oke, kita save. Kemudian kita masuk ke show data yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan buat event di bagian touch opacity yang mana ketika diklik on press, oh ya, bukan di sini ya, tapi di luar sini. Di sini on press. Oke, sama dengan ketika diklik maka jalankan aksi. Kita akan buat navigate. Di sini navigate. Kemudian kita arahkan ke form input student. Oke, untuk navigation akan error. Tambahkan dulu props-nya di bagian function export default di sini. Tambahkan dulu namanya navigation. Oke, jika sudah kita coba klik tombol tambah, maka akan diarahkan ke sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan edit sedikit bagian nav-nya. Di bagian option start screen di sini kita akan ubah. Kita tambahkan icon. Icon yang kita gunakan bukan icon yang di sini, tapi icon dari font awesome. Jadi caranya adalah, jadi kebetulan saya dapat coding di internet juga teman-teman. Kalian boleh tambahkan di bagian sini. Oke ya. Kita tambahkan dulu perintahnya itu const nav option. Kita buat dulu seperti ini. Kemudian kalian boleh ketikkan perintah ini. Di sini tambahin dulu parameter ya. Namanya navigation dulu. Navigation. Oke, kemudian jalankan perintah ini. Selanjutnya kita pastikan yang sudah ada, yang sudah saya buat. Oke, silakan disimpan. Hasilnya seperti ini. Oke teman-teman. Kemudian touch opacity belum kita tambahkan komponennya. Di sini tambahkan dulu ya, touch opacity. Oke, kemudian untuk icon kita cari aja yang di bagian show data. Sama perintahnya, kita copy saja. Kita pastikan ke sini. Oke, jika sudah kita simpan, kemudian nav option di sini kita akan tambahin di bagian option di sini. Oke, di bagian start screen option, kemudian panggil yang nav options. Silakan di save, hasilnya seperti ini. Ketika diklik maka akan kembali ke data students. Tambah hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah icon dari font awesome. Oke teman-teman, sudah. Selanjutnya kita akan membuat text input dari React Native Paper yang sudah kita buat. Terlebih dahulu silakan tambahkan import ya. Jadi silakan buka React Native Papernya. Nah di sini. Oh ya, di sini jangan lupa kalian kita rubah dulu yang nggak usah versi terbaru tapi versi 4 saja. Kemudian kita scroll ke bawah. Ambil yang text input. Text input icon saja dulu yang sini. Oke, kita copy yang import di sini. Ya, React Native Paper. Kemudian tambahin di bagian form input students. Oke. Text input. Nah, di sini saya akan tambahin style dulu di bagian view-nya. Kita buat dulu flag 1. Kemudian di sini akan tambahkan text input ya teman-teman. Text inputnya saya akan copy saja dari sini. Kita pastikan di bagian tag view, komponen view ya.
Oke, kita coba cek dulu apakah jalan. Oke, di sini sudah. Untuk text inputnya kita akan tambahkan sebuah style. Tambahin aja dulu style, misalkan stylist ya. Misalkan kita buat text input. Nah, untuk text inputnya kalian boleh copy saja yang sudah ada ya. Kalian pause saja video saya. Kalau kita cek, oke, password. Oke. Labelnya kita ganti dengan pertama ID number ya. ID student. Oke, kemudian ada full name, kita copy saja. Kita ambil yang full name. Kita save. Oh ya, secure text entry nggak usah. Jangan lupa untuk kalau misalkan ada angka, kita boleh tambahkan keyboard type. Di sini saya ambil number pad. Oke. Kemudian saya akan gunakan drop down picker untuk option select gender male dan female-nya. Jadi silakan cari di sini drop down picker, ambil yang usage di sini. Oke, kita akan tambahkan beberapa variable. Kita copy aja sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Sudah. Jangan lupa labelnya kita ganti dengan male. Value-nya kita ganti M yang kita simpan ke database nantinya. Di sini F, di sini female. Oke. Kemudian untuk drop down-nya kita copy aja yang di sini. Oke, kita pastekan ke sini. Oke, sudah. Selanjutnya tambahkan dulu drop down picker-nya, importnya supaya tidak error. Kita pastekan ke sini. Oke, kita lihat previewnya. Usestate doesn't add. Oh ya, usestate-nya belum kita tambahin. Tambah dulu di range-nya. Usestate. Oke, kita cek dulu hooks bentar. Oh ya, di sini kalau kita gunakan usestate berarti harus di dalam function ya. Kita pastikan dulu hasilnya seperti ini. Oke. Untuk drop down pickernya kita tambahin dulu style, kemudian styles text input aja kita samain. Hasilnya seperti ini. Oh ya, tambahin dulu deh untuk yang width-nya kita buat auto saja. Oke, sudah. Gimana teman-teman? Para mahasiswa sekalian sudah jalan. Kemudian kita akan membuat text input untuk address ya. Ini address. Untuk address, oh ya, ini secure text entry-nya nggak usah ya, kita hapus saja. Untuk address kita akan menggunakan, oh ya teman-teman jangan lupa ya, ini dihapus saja untuk ikonnya, nggak perlu. Kita akan gunakan keyboard type. Di sini bukan keyboard type, tapi multi-line. Kemudian kita aktifkan true. Kemudian number of line kita buat aja 4. Artinya ke bawahnya 4 ya. Nah gitu ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian tambahin juga untuk text input font number. Nah di sini font number. Jangan lupa kita ganti dengan keyboard type number pad. Nah, di sini. Oke. Kemudian tambahin juga untuk import email address. Email address. Kemudian kita cari inputnya itu email address. Oke, teman-teman, kita coba save, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahin dulu juga touchable opacity. Jangan lupa panggil komponennya touchable opacity. Untuk tombolnya kita akan buat seperti ini. Saya tambahkan touchable opacity, kemudian stylenya kita akan buat nanti stylist button. Kemudian di sini tambahin komponen text, misalkan save. Oke. Di sini tambahin stylenya styles text button. Oke, sudah teman-teman. Kemudian untuk stylesnya di sini saya copy aja yang sudah ada. Kalian boleh pause saja video saya. Kemudian saya save. Kita lihat hasilnya seperti ini. Oke ya.
Sudah teman-teman. Oke, kita cek. Oh ya. Kalau kita jalankan, ini kelihatan ya teman-teman. Ini masih ketika kita fokus. Ntar kita ambil mail. Kemudian kita fokus ke mail address, maka ketutup form kita. Maka caranya adalah kita harus tambahin, kita ganti di bagian form input di sini, tambahin dulu atau kita tambahkan sebuah komponen namanya scroll view ya. Tambahin dulu sebuah komponen namanya scroll view. Oke, kemudian sebelum text input atau setelah view, saya akan tambahkan scroll view. Kemudian tambahkan nested bentar. Saya hampir lupa di sini. Oh ya. Cukup tambahin style saja. Style saya tambahin width 100%. Di sini tambahin 100%. Scroll view. Oh ya, di sini jangan lupa penutupnya. Di bawahnya, di dalam scroll view kita cukup cut saja dari text input sampai touch above opacity, kita pindahin ke atas. Kita save, kita lihat hasilnya, kita klik di sini, maka dia tidak ketutup. Paham ya teman-teman? Selanjutnya ada sedikit error ketika klik di sini. Ya, ada tulisan virtualize should never be nested. Sebenarnya itu bukan error ya, tapi agak sedikit mengganggu. Maka dari itu kita akan coba menghilangkannya atau menonaktifkan error tersebut. Jadi saya akan menggunakan lockbox di sini. Kemudian saya tambahkan use effect. Oh ya, tambahin dulu di bagian reach-nya. Di sini tambahin use effect. Kemudian di bagian di sini saya tambahkan use effect terlebih dahulu. Ntar control space lagi, saya ambil yang ini use effect. Di return di sini nggak saya hapus, inputnya kita hapus. Kemudian kalian boleh ketik saja perintah ini. Kita pastikan ya ini. Oke, lockbox inert loss. Artinya kita akan mengabaikan sebuah pesan virtualize list tadi. Jadi saya refresh lagi ya. Ketika diklik di sini, maka nggak muncul lagi error yang tadi. Dimana teman-teman untuk teks inputnya sudah berhasil nih teman-teman. Untuk proses datanya ini gampang sekali. Kalian boleh buat sebuah state di sini. Semua inputan kita buatkan state-nya. Nah, oke. Di sini saya akan buat use state. Ambil yang sini. Saya akan membuat ID student. ID studentnya sesuai dengan yang kita buat di Postman. Oke ya, yang di Postman kemarin. ID number, full name, gender, address, phone, email address. Jadi kita harus membuat state-nya sesuai dengan tulisannya seperti ini. Maka dari itu, ini bukan ID student ya, tapi ID number. Tekan tab. Oke, di sini sebenarnya ini besar ya. Kemudian kita kosongkan. Jangan lupa, ini nggak usah. Const, saya buat use state aja, use state. Kemudian full name. Kemudian kita kosongin. Jangan lupa sampai seterusnya. Oke, sudah teman-teman. Ini semua fieldnya sudah kita buat state-nya. Kemudian kita tambahkan di bagian text input. Misalkan contoh untuk ID students. Di sini saya buat value. Yang mana value-nya kita ambil dari untuk ID student itu ID number. ID number. Oke, kemudian on-chain text di sini sama dengan ketika apa yang kita ketik di situ kita set ID numbernya. Nilainya adalah value. Nah, sudah seperti ini. Jadi artinya gini. Ketika kita ngisi sebuah inputan di sini, maka isi tulisan karakter apapun itu akan kita masukkan ke dalam state ID number. Nah, gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, langkah atau cara yang sama untuk yang full name, kita copy paste saja ya. Kita copy paste, kemudian value-nya kita ganti dengan full name. Kemudian di sini jangan lupa set full name. Untuk drop down nanti ya, untuk drop down khusus yang text input aja dulu.
Oke, sudah sampai email address sudah. Kemudian untuk yang drop down ini agak khusus sedikit ya. Jadi kita tambahin sebuah props di sini on select item. Sama dengan, maka ambil itemnya yang mana kita akan set ke state-nya gender, itu item dari value-nya. Oke, sudah. Jadi kita akan ngambil value yang di sini, yang sudah kita set di bagian sini. Jadi bukan labelnya tapi value-nya yang kita ambil. Oke, jika sudah teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah variable const save data. Oke, maaf, sama dengan dulu. Di sini saya akan menggunakan async ya. Kemudian jalankan seperti ini. Kemudian lakukan await. Baru kita copy saja yang sudah ada untuk fetch datanya. Sebenarnya sama aja ya. Ini fetch-nya kita copy aja dulu. Kita pastikan di sini. Oh ya, di sini ada yang kurang ya. Di sini async-nya pakai C. Oh iya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman. Selanjutnya untuk kalau yang form input student, ini return-nya agak sedikit bermasalah. Kita cek dulu ya. Oke, nggak masalah ya, return-nya sudah. Selanjutnya kita akan tambahkan sebuah body di sini. Body kemudian JSON stringify. Oke, kita akan buat atau panggil parameter ID number yang akan kita kirimkan nanti ke API server kita. Kemudian ambil ID number. ID number ini parameter akan kita kirimkan sama seperti ini. Nah ya, untuk ini adalah value-nya. Value-nya ambil dari dari state di sini, dari state yang ada di sini. Kemudian cara yang sama, full name, ambil full name juga, kita copy saja. Ada 6. Kemudian gender. Di sini masih merah ya. Oh iya, di sini buka kurung biasa, kemudian di sini kurung tutup. Oke, sudah jalan ya teman-teman. Maaf, bukan jalan ya. Di sini tambahin dulu kalau misalkan suksesnya true, sama seperti ini. Ketika parsing data, ketika di send ada sebuah pesannya. Jika pesannya berhasil, maka kita akan tambahin sebuah TOAS Android ya. TOAS Android di sini. TOAS Android. Kemudian saya akan copy aja yang sudah ada. Jadi di bagian JSON success true, nah di sini saya hapus yang dari fetch data tadi ya. Kemudian saya tambahin sebuah pesan TOAS Android show JSON message ya. Artinya data berhasil tersimpan. Itu parameter yang diterima dari Laravel-nya, dari API servernya. Kalau pesannya sudah muncul, maka kalian boleh tambahin navigation, kemudian kita push, kita arahkan ke show data. Oke, hasilnya seperti ini. Jangan lupa tambahin dulu di sini. Oh ya teman-teman, di sini tambahin dulu ya di bagian form input student. Navigation. Oke, jika sudah, kita scroll ke bawah dulu. Apakah nggak ada yang error? Kita coba jalankan kembali. Kalau misalkan error seperti ini, kalian boleh ulang lagi yang startnya. Tekan Ctrl C dulu ya, yang startnya. Kemudian kalian tunggu. Sambil menunggu, kalian boleh coba buka yang ini, yang Android ya. Pastikan muncul yang putih ini, logo yang seperti ini. Logo Metro servernya, baru kalian yang Android. Di sini masih terdapat error. Oh ya teman-teman, kalau misalkan muncul error seperti ini, kalian boleh cek ya di line 59 ini katanya kekurangan, ada yang kurang dari kurung kurawalnya. Oke, jangan lupa di collapse dulu di bagian export di sini. Kalau misalkan seperti ini ada yang kurang, jadi kalian boleh collapse dulu. Kemudian di bagian di sini yang use efeknya kita harus pindahin ke atas. Nah, hasil seperti ini. Kemudian baru ditambahkan return tadi ya. Return. Oke, yang tadi kita pastikan. Semoga kalian nggak error. Kita cek lagi. Oke, sudah jalan. Kita akan coba input data terlebih dahulu. Apakah datanya sudah berhasil tersimpan? Kita coba sembarang saja.
Kemudian kita coba ambil yang mail gitu. Address-nya kita buat aja ya. Kemudian di sini jangan lupa pakai domain. Kemudian kita save. Oh iya, saya lupa ya. Tambahin dulu ya, on press. Kemudian ketika ada aksi, maka diklik arahkan ke save data. Oke, kemudian kita coba save. Domain tidak ada. Bentar. Oh ya, satu lagi. Tambahin dulu ya, import domain. Oke, kita minimize. Kita refresh dulu, kita save, kita lihat hasilnya dulu ya. Oh iya, maaf, satu lagi, bukan get ya, tapi post. Saya refresh dulu ya. Bentar. Oh ya, satu lagi, accept-nya jangan lupa tambahkan content type. Jangan lupa tambahin lagi key-nya application JSON. Itu untuk yang post. Kita coba refresh lagi, kita save, data berhasil tersimpan. Kita cek, datanya sudah tersimpan. Benar teman-teman? Berhasil ya, alhamdulillah. Semoga kalian juga berhasil ketika nyimpan datanya. Baik, maaf kalau misalkan ada kekurangan. Sekian dulu video saya. Semoga kalian berhasil insert datanya di React Native. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh komentari video saya atau DM melalui Instagram saya. Terima kasih teman-teman, para mahasiswa sekalian. Jangan lupa lanjutkan tugasnya. Kita tutup dulu. Kita akan nanti lanjutkan ke update data, delete data, serta nanti kita akan coba upload ya, upload foto. Baik, terima kasih. Terlebih dan kurang saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.